Halo rekan-rekan, berjumpa kembali di TJJ Garasiku. Hari ini kita akan mencoba untuk bersih-bersih sendiri mobil kita ya, Toyota Fortuner 2,8. Ini adalah bekas kemarin kita ke daerah Puncak, yaitu kita camping di Camp Komando Cisadon. Kemarin treknya memang benar-benar lumayan ekstrim ya. Harusnya sih yang lewat situ itu mobil 4x4 atau mobil off-road ya. Kemarin kita coba lewat situ, tapi alhamdulillah bisa. Tapi memang efeknya bagian kolong dan bagian roda-roda kaki-kaki dari mobil Fortuner ini jadi kotor banget ya. Sekarang kita lihat saja kan ya. Nah, ini untuk bekasnya ini masih ada ya. Nih, masih tanah semua. Kemudian cipratannya juga sampai di bagian kolong-kolong. Nah, ini bagian kolong-kolong di sini kotor semua. Ini sampai di bagian bumper depan, ini sampai ke atas-atas. Nih, belum sempat bersihin rekan-rekan ya. Sekarang kita akan coba bersihkan sendiri. Ini kemudian untuk bagian belakangnya juga lebih parah ya. Nih, ini hampir tanah semua. Kemudian ini tanahnya juga tebal banget ya. Tuh, nih, tebal banget. Ini sebagian sudah rontok ya. Kemarin hampir 5 cm yang di sini. Tanahnya itu tebal banget ya. Nih, tanahnya gede-gede banget. Ini sampai ke bagian kolong di atas ini. Nih, tanah semua rekan-rekan ya. Terus sampai ke bagian rangka. Ini kalau kita ngolong sedikit ya. Nih, ini kotor-kotor banget. Nah, kalau yang di bagian tengah itu kotornya hanya nyiprat-nyiprat saja, nggak kotor banget. Cuma yang paling parah itu di sini ya, di dekat ban belakang, karena dia kan lumayan selip-selip juga ya kemarin ya. Ini di bagian bawah dari footstep. Kemudian ini kita harus lepas juga untuk bannya, karena ini kotorannya ini sampai di bagian dalam nih, bagian pelek-pelek dalam ini kotor. Ini sengaja tidak saya bawa ke tempat pencucian mobil ya. Menurut saya kalau di tempat pencucian mobil juga kurang efektif untuk membersihkan seperti ini di kolong-kolong, karena biasanya hanya bagian sekilas-sekilas saja ya. Kalau di tempat pencucian mobil itu hanya sekilas dilap-lap saja yang kelihatan, tidak bisa langsung full. Kecuali kita ke tempat memang untuk perawatan yang full ya, yang memang untuk perawatan kolong dan kaki-kaki itu mungkin bisa benar-benar bersih. Cuma memang biayanya juga lumayan mahal. Kemudian waktunya ya nggak ada rekan-rekan ya, karena kegiatan lumayan padat. Jadi ini mumpung Sabtu Minggu kita akan coba kerjakan sendiri. Baik, nanti kita akan kerjakan per bagian ya. Jadi saya akan kerjakan bagian belakang dulu, karena ini cuacanya panas banget. Nah, ini cuacanya panas banget. Kita di teras saja ya. Kita kerjakan per bagian belakang dulu. Kemudian nanti kalau pas ngerjain bagian depannya, kita putar balik untuk mobilnya. Nah, ini rodanya harus kita lepas dulu. Nanti kita bersihkan semua, untuk rodanya juga kita lepas. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya per bagiannya. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Sebenarnya kalau sebelah kiri tidak terlalu parah ya. Ini untuk peleknya juga masih agak bersih. Cuma untuk bagian kolongnya juga tetap kotor. Bagian rangka-rangkanya juga kotor ya. Untuk bagian bawahnya juga masih tidak terlalu parah daripada yang bagian kanan. Ini untuk bagian kiri, depannya juga tidak terlalu kotor banget, masih normal ya. Ini untuk peleknya juga tidak terlalu kotor tanah, karena memang kemarin bagian jalan yang berlumpur itu memang agak di bagian kanan ya. Kalau untuk bagian kiri ini masih oke lah ya. Ini kalau kita lihat di bagian belakang di kolongnya, ini kotornya seperti ini rekan-rekan ya. Ini harus kita bersihkan semua. Takutnya nanti kalau lama-lama akan menyebabkan karat. Oke, itu kotor banget. Sekarang kita akan siapkan untuk dongkraknya ya. Kita ambil dongkrak dulu, nanti kita lepas untuk bannya satu persatu. Nah, ini kita ambil dongkraknya dulu di sini. Dongkrak Fortuner itu mungil ya, walaupun mobilnya 2 ton lebih, tapi dongkraknya hanya segini. Oke, kita siapkan dulu ya. Untuk alat steamnya kita pakai dari merek Energy Cube ya rekan-rekan ya. Ini wattnya lumayan 2200 watt, tapi untuk powernya mantap banget untuk bersih-bersih.
apalagi untuk bagian kolong untuk merontokkan lumpur ini keren banget. Ini menggunakan motor induksi jadi tidak terlalu berisik. Di sini ada 4 nozzle ya. Untuk yang warna putih sudah saya pasang. Nah, ini untuk selang high pressure-nya panjangnya 10 meter, jadi lebih leluasa ya. Nah, buat ngelepas rodanya kita pakai impact buren saja ya, supaya lebih cepat dan hemat energi. Nah, ini rekan-rekan ya sudah kita copot untuk rodanya. Peleknya kotor banget ini, sampai di bagian sela-sela di sini harus kita bersihkan manual ya. Nih, kotor banget. Kemudian kalau kita lihat di bagian kolong belakang seperti ini ya. Mantap, kotor banget ya. Ini tanah-tanahnya sisa kemarin. Kemudian ini bagian-bagian yang sempit-sempit seperti ini harus kita bersihkan manual rekan-rekan ya. Nih, sampai di bagian dalam ini nanti kita bersihkan ya. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya ya. Sekarang kita langsung mulai saja untuk membersihkan lumpur-lumpur dan tanahnya terlebih dahulu ya. Karena memang sisa dari perjalanan kemarin itu parah banget. Ini langsung rontok ya. Kita menggunakan HPC atau High Pressure Cleaner dari merek Energy Cube. Ini dayanya memang besar 2200 watt, tapi semburannya itu kenceng banget. Ini saya pakai nozzle nomor 2 atau yang warna kuning ya. Jadi semburannya tidak menyebar tapi agak ngumpul. Kalau kita pakai nomor 1 itu terlalu kencang banget rekan-rekan ya. Nanti takutnya kena plastik ada yang lepas. Ini saya pakai nozzle nomor 2 saja. Nah, seperti ini langsung rontok semuanya. Langsung lumayan bersih ya. Untuk tanah-tanahnya juga langsung luntur gitu ya. Ini kita di bagian bawah ini sisa-sisa tanahnya banyak banget. Kita bersihkan secara maksimal dulu menggunakan mesin steam. Nah, ini untuk bagian belakang sampai tanah-tanah itu masuk ke bagian bodi bumper belakang sini ya. Ini langsung kita bersihkan sekaligus ya, itu sampai keluar untuk tanahnya dari situ. Jadi memang kalau kita bersihin sendiri seperti ini menurut saya sih akan lebih efektif ya. Kita bisa benar-benar detail. Nah, untuk kolong-kolongnya kita semprot semuanya. Jadi tanah-tanah yang nyelip-nyelip itu bisa terlepas semuanya. Kemudian ini sekalian kita bersihkan untuk bagian pelek belakang dari roda. Nah, untuk sabunnya saya menggunakan pencuci piring saja rekan-rekan ya. Ini lebih efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran atau noda lebih cepat ya. Tapi tidak cocok untuk bodi mobil, hanya untuk bagian rangka-rangka kaki-kaki bawah ini lebih efektif sih menurut saya. Biasanya juga seperti ini, jadi pengerjaannya juga lebih cepat ya. Ini kita langsung bilas saja sudah bersih. Kita lebih detail lagi untuk bagian-bagian yang masih tersisa, yang tadi belum hilang kita ulangi lagi ya rekan-rekan ya. Tapi menurut saya sih ini sudah mulai bersih ya. Tinggal nanti kalau ketemu spot-spot yang belum hilang kita bisa ulangi kembali. Nah, untuk bagian roda ini bagian belakang kita bersihkan terlebih dahulu. Kita sikat menggunakan kuas. Nah, yang penting adalah bagian dalam dari peleknya di sini. Biasanya kalau kita ke tempat pencucian mobil hanya sekilas saja ya, tapi bagian-bagian yang di bagian yang sulit itu tidak dibersihkan. Kalau kita lepas rodanya seperti ini lebih detail. Nah, untuk bagian depan ini ya lebih gampang ya, karena ini juga sudah sering dicuci, jadi tidak terlalu kotor banget. Kalau yang bagian belakang tadi banyak sisa-sisa tanah yang masih nempel. Ini tinggal kita bilas saja ya. Dan ini untuk rodanya sudah siap rekan-rekan, sudah bersih. Ini untuk bagian kolong-kolongnya juga sudah tidak ada noda-noda tanah yang nempel, jadi sudah aman, bersih maksimal ya. Untuk bagian kaki-kaki, part-partnya sudah bersih semua, tinggal kita pasang kembali untuk rodanya. Nah, untuk pemasangan roda ini masih menggunakan mesin impact branch.
Ya untuk torsinya kurang lebih kalau untuk baut roda ini adalah sekitar 100 Nm ya. Nah ini kita lanjutkan untuk membersihkan bagian roda belakang kiri ya. Untuk prosesnya sama, jadi memang butuh kesabaran saja, tapi karena saya itu suka ngutak-atik rekan-rekan ya, jadi ya tidak capek juga ya, jadi seneng aja rekan-rekan ya. Seperti ini, bersih-bersih mobil sendiri itu paling seneng, jadi hasilnya juga bisa maksimal ya. Ini mobil dari baru, belum pernah saya cucikan ke tempat pencucian mobil ya, benar-benar saya cuci sendiri. Bagian bawah, kemudian bagian bodi-bodi atas saya cuci sendiri. Bahkan kalau servis di bengkel resmi pun biasanya kan dicuci tuh, saya nggak boleh cuci ya. Jadi kita lebih terjaga dari deterjen yang kurang bagus. Kita bisa beli yang agak mahal dikit ya untuk bodi-bodi mobil itu. Untuk sampo-nya memang agak mahal, tapi lebih hemat daripada kita mencucikan mobil di tempat pencucian mobil. Nah ini untuk bagian belakang sudah bersih ya. Kita lanjutkan untuk bagian kolong-kolong, dan memang kita susahnya harus ngolong ya rekan-rekan ya, seperti ini ya, resiko ya, tapi ya karena suka jadi ya kita kerjakan saja ya. Untuk bagian-bagian kolong ya terpaksa kita harus ngolong sambil basah-basahan, tapi asik loh rekan-rekan ya. Nih udah bersih kinclong ya, bagian bawahnya tidak ada tanah-tanah. Kemudian kita kerjakan untuk roda depan, ini mobilnya sudah saya balik posisinya. Tidak terlalu kotor kayak yang belakang kalau yang posisi depan ini, cuma untuk bagian bawahnya juga lumayan banyak cipratan-cipratan ya. Kemudian di bagian part-part kaki-kaki itu juga banyak yang kotor, jadi kita langsung kerjakan saja seperti yang posisi belakang tadi. Kita lepas dulu untuk bannya atau rodanya ya, kita lepas rodanya. Kemudian ini kalau kita lihat ya memang kotornya cipratan tanah ya, tapi tidak separah yang roda belakang. Nah seperti ini ya. Oke rekan-rekan ya, kita langsung kerjakan saja. Untuk membersihkan kita semprot dengan tekanan tinggi dulu menggunakan HPC. Nah, ini langsung rontok ya untuk lumpur-lumpur dan tanahnya. Ini untuk bagian-bagian yang sulit kita bersihkan semuanya ya, untuk bagian kaki-kaki. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi rekan-rekan ya, lebih puas kalau menyuci sendiri itu ya. Jadi kita bisa detail bagian-bagian mana yang mau kita bersihkan, itu benar-benar kita bisa fokus di bagian itu. Nah ini kalau rodanya dilepas seperti ini bisa kelihatan semua ya. Untuk bagian-bagian kaki-kaki yang rumit itu kita bisa jangkau semuanya, dan untuk hasilnya bisa lebih maksimal ya. Jadi semuanya bisa bersih. Nah seperti ini sudah bersih semua dari tanah-tanah. Sekarang tinggal kita pasang kembali untuk rodanya. Jadi memang kalau kita punya impact brand seperti ini lebih praktis ya. Kita lepas roda, pasang roda itu cepat. Ini tinggal roda bagian kanan depan ya. Ini tinggal ini aja kita selesaikan. Nah seperti ini rekan-rekan ya, kita kerjakan seperti tadi. Kita semprot dulu dengan high pressure cleaner, kemudian sekalian yang bawah di sini, yang cover mesin di bagian bawah ini juga kita bersihkan semuanya, jadi nanti sekaligus semuanya bisa maksimal untuk bersihnya. Ini kita kuas semuanya untuk kotoran-kotoran di bagian kaki-kaki, dan kita bilas. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali untuk rodanya. Nah untuk bagian kolong-kolong memang agak susah ya rekan-rekan ya. Untungnya di garasi saya ini bagian depannya itu agak turun, jadi bisa untuk ngolong lebih mudah ya. Jadi space-nya juga bisa untuk ngolong dengan lebih praktis. Oke rekan-rekan ya, bagian kolong-kolongnya semuanya sudah bersih. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk mencuci bagian atasnya. Nah untuk mencuci bagian atas ini hanya ya seperti biasa saja ya. Kita menggunakan HPC, tekanannya yang pelan saja. Untuk samponya saya menggunakan ini rekan-rekan ya, Meguiar Wash and Wax. Oke rekan-rekan ya, seperti itu untuk video kita kali ini. Pokoknya kalau membersihkan sendiri seperti ini lebih puas ya, dan untuk hasilnya juga lebih bersih sih menurut saya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.